selama seminggu ini hampir tiap hari melihat progresnya bersama Gus Menteri. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa yang pertama masih ada yang nol. Ya. Jadi karena sulit untuk masuk ke daily report. Dan itu sulit login itu satu-satunya penyebab adalah database yang disampaikan ke Kementerian Desa berbeda dengan kondisi lapangan. Jadi semata-mata karena itu, karena NIK-nya ternyata berbeda, karena ternyata KTP-nya digunakan oleh pendamping yang lain dan sebagainya seperti itu, yang selama ini tidak muncul di permukaan. Gitu. Jadi ada sekitar lebih dari 2.000 pendamping yang kondisinya seperti itu, sehingga akhirnya Gus Menteri menyampaikan arahan kemarin siang ya, itu bahwa seluruh pendamping yang sudah mencapai waktu kerja di atas 140 jam per bulan ya, itu silakan download dari aplikasi Daily Report ya. Kemudian downloadnya itu bentuknya PDF, Gus Koco. Jadi tetap tidak akan merusak pohon-pohon di hutan ini ya. Downloadnya PDF, kemudian dikirim ke TA di atasnya. Jadi silakan dikirim WA atau apa saja. Sebetulnya itu tidak terlalu kalau sampai nanti terjadi keterlambatan dalam pengiriman WA gitu, maka dari Pusdatin sendiri sudah mendownloadkan untuk BPSDM itu satu tabel yang isinya seluruh pendamping dan identitasnya yang sudah berada di atas 140 jam per bulan. Ya. Artinya apa? Artinya itu sebagai reserve supaya hari Senin itu BPSDM langsung mengirim daftar pendamping yang siap untuk digaji, diberi honor ya. Karena kalau gaji dibayar di muka, kalau honor dibayar setelah bekerja. Definisi dari Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi kenapa belum ada menu yang bisa dibuka untuk download? Sebetulnya sederhana. Tanggal 30 belum berakhir gitu. Itu aja sih. Jadi supaya selesai di bulan April tanggal 1 sampai tanggal 30 sehingga tanggal 1 Mei. Jadi nggak perlu galau ya sebenarnya ya, Gus. Ya. Jadi Iya, seperti nggak perlu jadi Andila atau galau tinggal dewa. Hah? Lanjut, Gus. Ya, jadi seperti usulan dari para pendamping yang disampaikan melalui berbagai WA grup maupun disampaikan langsung ke WA kami dan tim kami, memang langsung didiskusikan bersama Gus Menteri dan BPSDM. Dan kesimpulannya adalah tidak ada honor yang dipotong. Jadi sebagai bagian dari proses adaptasi ya, itu tidak ada honor yang dipotong. Hanya mulai Mei nanti itu sudah sepenuhnya daily report. Jadi tidak ada laporan manual. Untuk April, laporan manual itu hanya untuk pendamping yang di bawah 140 jam per bulan. Itu yang disampaikan laporan manual. Alasannya kemungkinan masih salah dalam memasukkan data ke daily report. Jadi khawatirnya malah merugikan pendamping dalam hal kinerja ya, karena seluruh honor dibayar gitu, tapi nanti kinerja tahunannya jadi ada berkurang begitu jam kerjanya, maka silakan menggunakan manual ya. Jadi khusus yang waktu kerjanya di bawah 140 jam per bulan di bulan April. Ini putus-putus nggak Gus Koso? Ananya internetnya. Kalau di saya diterima bagus. Oke, sip. Ya, jadi seperti itu semuanya teratasi sesuai yang diinginkan para pendamping. Ya, jadi
mohon maaf yang harus tetap pakai manual ya. Tapi itu hanya yang di bawah jam kerja penuh, full employment gitu. Ya, jadi menggunakan manual supaya nanti tidak merugikan ketika ada penghitungan kinerja di bulan November ya. Sebetulnya sampai akhir Oktober, nanti bulan November itu evaluasi kinerja tahunan gitu. Itu tidak merugikan para pendamping. Gitu Gus Koto. Jadi memang apa namanya? Besok pagi memang setelah jam 00 itu silakan nanti baru nanti akan dibuka fasilitas download hasilnya PDF ya. Dikirimkan ke TA di atasnya, misalnya kalau PLD kirimkan saja ke PD, by WA juga nggak apa-apa gitu. Nanti yang akan artinya semuanya dimudahkan gitu ya, Gus. Ya, dimudahkan, tetap paperless untuk yang 140 jam bulan ke atas gitu. Ini yang saya suka. Jadi harusnya memang jangan digital tapi masih harus numpuk ngeprint, habis itu nggak mesti dibaca, nanti tinggal dikilo lagi kan. Iya. Ya. Jadi mulai Juni nanti 1 Juni itu juga tidak perlu kirim ke TA di atas, pendamping di atas, karena sebetulnya semua langsung daily report ke BPSD ya. Jadi artinya daily report itu pada saatnya nanti berarti bulan Juni itu otomatis setiap aktivitas itu sudah terrecord, jadi nggak perlu bikin laporan ya selama tidak ada klarifikasi atas data. Jadi mungkin akhir bulan karena sudah bisa download, oh ada data yang kelewatan, baru kemudian melaporkan ada data yang kelewatan. Tapi kalau ternyata semua udah benar, udah nggak perlu ada mengirim laporan lagi gitu, Gus. Iya. Memang nanti sudah tidak ada laporan lagi, bulan ini juga sudah tidak ada, karena sebetulnya sudah disiapkan di daily report, hanya biasa untuk jaga-jaga saja. Makanya pendamping download PDF, hasilnya PDF, dikirimkan ke TA di atasnya gitu. Apakah ini terbaca, Gus Koco? Ini masih sebentar, masih ngeblank sih. Hitam ya? Ya. Oke. Ini adalah laporan bulanan pendamping besok pagi yang bisa dilihat oleh para pendamping, Gus Koco. Jadi moga-moga ini bisa terlihat. Masih belum? Kita tunggu dulu, mungkin dalam proses perjalanan. Iya. Jadi Gus, ini sambil menunggu tayangannya tampil, saya kan nggak ngerti nih proses struktur penggajiannya. Ini artinya honor itu memang secara aturan berarti kan dibayarkan setelah bekerja. Benar. Kalau gaji berarti kan di depan. Ya. Nah, berarti kalau yang kemarin Bu Menteri menyampaikan tentang gaji ke-13 berarti nggak ada ya, karena teman-teman ini nggak dapat gaji tapi dapat honor, atau sebenarnya teman-teman ini juga ada honor, ada gaji, Mas? Enggak, ini sepenuhnya honor. Oh, sepenuhnya honor. Berarti kalau sepenuhnya honor ada kemungkinan THR lah ya. ini karena udah deket-deket Lebaran, ini salah satu yang saya rasakan. Nah, saya rasakan artinya atmosfer atau pesan tidak langsung yang saya tangkap ketika ini laporannya kita masih harus gini-gini, besok sudah harus dikejar dan seterusnya. Ya, salah satu tetap bagaimana supaya honornya tidak terlambat, karena ini kan tinggal hitungan beberapa hari lagi Lebaran gitu kan. Terus yang kedua apa tahu yang prestasi-prestasi standar tertentu akan ada tunjangan hari raya gitu. Oke, Gus, ini gambarnya belum keluar. Kita masih belum keluar. Saya coba lagi sekali lagi, Gus Koco. Ya, silakan. Aneh, belum keluar.
Sudah bisa belum? Belum ya? Belum. Oh, atau saya kirim ke Gus Koco untuk nanti dikeluarkan ya. Ya. Jadi Boleh. memang benar Gus Koco, dan memang arah dari Gus Menteri itu memang terutama menyambut Lebaran, benar itu. Ya, jadi jangan sampai menjelang Lebaran malah gaji telat gitu kan, ya itu. Jadi harus selesai sebelum Lebaran. Kayaknya sudah sehati saya sama Gus Menteri ini. Nilai rasa. Oke. Mungkin kita coba dengar dari teman-teman, karena kayaknya sinyal dari Gus Ivan ini lagi habis hujan atau apa. Oke, ada Leganan ini Mbak Feti sama Mas Sahbana. Mbak Feti perlu menyampaikan pengalamannya itu. Oke, tapi kayaknya karena ini ada 1 yang saya belum pernah dengar dari Kang Endang. Silakan Kang Endang dulu deh. Nanti habis itu Mbak Feti terus Mas Sahbana ya. Silakan Kang Endang. Gus, saya sudah kirim ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang. Ya, selamat pagi kepada Gus Koco sama Gus Ivan nih. Perkenalkan, saya Endang Sukandi dari Kabupaten Bogor nih, PLD. Kebetulan ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Ini tadi terkait dengan pemaparan dari Gus Ivan. Di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengenai daily report. Ketika jam kerjanya di bawah 140 jam tadi dijelaskan harus membuat Lapindo atau LWK. Apakah jam di bawah 140 itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan penghonoran? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kegiatan di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Apakah harus kita input di DRV ini ataukah memang nanti secara langsung oleh tim pusat akan dirut dari laporan harian yang terdahulu. Yang ketiga yaitu terkait dengan aplikasi Monep DD ini. Nah, kita PLD di sini mengisi Monep DD, akan tetapi di grup TA mengirimkan POM pemantauan juga yang isinya hampir sama gitu. Apakah kita mengisi dua-duanya ataukah cukup di aplikasi Monep ini gitu. Jadi kita tidak bekerja 2 kali karena isinya hampir sama juga. Dan untuk aplikasi Monep DD ini kalau bisa ditambahkan tidak hanya tidak hanya BLT, COVID dan juga PKTD. Karena kan di dana desa itu juga ada bidang pemberdayaannya gitu. Nah, bidang pemberdayaannya di sini belum ada. Dan juga untuk bidang infrastrukturnya. Bisa dipersingkat karena kalau sampean ngomong nanti tahu-tahu udah 1 jam. Nggak bisa dijawab. Itu. Ya itu. Sampai situ aja. Ya, terima kasih. Updating di Monep DD-nya mohon di ini. Biar kita enak. Terima kasih. Terima kasih Kang Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena khawatirnya keasikan menyampaikan tahu-tahu waktunya habis, Gus Ivan nggak menjawab, yang lain nggak bisa bertanya. Silakan Gus. Ya, poin-poinnya saja. Terima kasih Kang. Ini sudah 20 menit berjalan. Ya. Jadi yang kurang dari 140 membuat laporan manual. Jadi laporan manual bisa dibuat seperti laporan di dalam daily report begitu. Sebetulnya karena intinya itu supaya TA kabupaten melaporkan ke provinsi dan seterusnya, provinsi ke pusat gitu. Nah itu terutama yang dibutuhkan adalah kalau sampai ada PLD, pendamping lokal desa, PD di kecamatan, TA kabupaten, ya, maupun mungkin TA provinsi yang sebetulnya
bulan ini ya, bulan April itu misalnya ada yang meninggal ya. Karena kemarin ada beberapa pendamping yang meninggal. Kemudian ada yang sudah menjadi pegawai negeri ya. Kemudian ada yang sudah bekerja di tempat lain. Jadi PPK sebagai penanggung jawab untuk mengeluarkan honor itu dia akan diminta mengembalikan honor tahun depan oleh BPK kalau ketahuan memberikan honor kepada pendamping desa yang sudah meninggal, pendamping desa yang sudah jadi pegawai negeri, ya. Pendamping desa yang sudah bekerja di tempat lain, ya. Pendamping desa yang mengajukan cuti untuk tidak dibayar dulu bulan ini. Jadi inti dari laporan TA sebetulnya mulai ke arah sana. Sementara laporan kinerja itu sepenuhnya dari daily report ya. Hanya untuk bulan ini ya, bulan April, karena kenyataannya ada pendamping desa yang belum bisa masuk ke daily report karena berbagai kesalahan database tadi ya. Dan itu real adanya ya. Maka kemudian Gus Menteri mengambil keputusan intinya ujungnya semua honor dibayarkan. Tinggal bagaimana menunjukkan hal itu. Karena di dalam kontrak ya, itu kontrak pendamping itu tahun ini adalah lamsam. Jadi asal bekerja ya, maka honor dibayar gitu. Jadi bagaimana kalau kurang dari 140 jam? Ini konsekuensinya adalah pada kinerja tahunan. Jadi evaluasi kinerja itu praktis berbasis daily report ya. Ditambah dengan peringatan dari atau dikurangi sebetulnya hasil daily report dikurangi kalau mendapat peringatan dari TA di atasnya. Ya, peringatan itu misalnya ya kalau kurang dari 140 jam per bulan ya itu otomatis akan mendapatkan peringatan. Nah, ketika kumulasi peringatan itu banyak di bulan November itu ada evaluasi kinerja tahunan yang sebetulnya sudah sangat dimudahkan karena angka 140 jam per bulan itu relatif mudah ternyata bagi sebagian pendamping itu. Nah, kalau terlalu banyak peringatan di tanggal 1 November itu sudah langsung keluar ya. Langsung keluar rancangan kontrak 2022 ya. Jadi kalau tidak ada peringatan sama sekali sepanjang bulan ini ya, sepanjang dari Januari sampai nanti bulan Oktober itu dijamin di 1 November itu mendapatkan kepastian kontrak tahun 2022 gitu. Jadi artinya otomatis ya, dinotifikasi bahwa Anda akan perpanjang kontrak karena memang rapotnya bagus, kira-kira kayak gitu, Gus. Ya, benar. Jadi kalau tidak ada peringatan dari TA di atasnya, itu pasti di 1 November langsung menerima informasi perpanjangan kontrak 2022. Tujuannya adalah supaya pendamping merasa tentram ini, Gus Koco. Karena selama ini setiap bulan Desember itu ada yang demotivasi, ada yang merasa saya harusnya dapat, kalau nggak dapat awas kan gitu. Kalau nanti fair saja, kalau sampai di bulan November karena kerjanya di bawah 140 jam per bulan itu pernah terjadi ya. Itu di bulan November akan diberi peringatan bahwa masih ada waktu 2 bulan untuk memperbaiki kerja. Gitu. Oke. Jadi tidak terus langsung putus kontrak begitu, tapi silakan diperbaiki waktu kinerja 2 bulan gitu. Gitu. Jadi tujuannya juga sama, tujuan akhirnya sama supaya kita sama-sama mendapatkan kontrak kerja 2022, tapi dengan jalan yang fair, begitu Gus Koco. Jadi kalau ditanya siapapun itu, Menteri akan mengatakan, oh ini bagus. Karena kadang-kadang pertanyaan entah itu dari publik maupun dari legislatif maupun dari sesama instansi itu, ini kok saya menemukan di desa ini pendampingnya begini. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu dan sekarang Gus Menteri sudah mulai menjawabnya, itu akan ditunjukkan lembar kinerja pendamping tersebut. Gitu. Jadi fair. Artinya, itu. Kalau ada orang
Artinya Ya. kalau ada pendamping yang mencari perlindungan dari tokoh mengatakan, oh ini bagus gini, kemudian si tokoh itu ngomong, Gus Menteri hanya akan bicara data ini loh laporannya. Nah coba Ya, cek betul. itu anak itu tukang ngadu atau pinter ngomong atau pinter kerja kan kira-kira kayak Ya, gitu. ya. Oke, Jadi Gus, gitu. materi yang tadi saya sudah download akan di-share Enggak, atau sebentar, Gus. gimana? Supaya ini, Oke, supaya lanjut. yang Januari sampai Maret, ya, itu memang kemarin masih laporan manual dan laporan di tempat-tempat lain. Intinya, Kementerian Desa itu berinisiatif memasukkan laporan itu ke dalam daily report. Ya. Hanya saja yang bulan-bulan lalu memang tidak ada berapa jam kerja itu. Jadi kalau nanti mau diisi silakan, tapi kalau tidak itu akan diisi oleh Kementerian Desa. Jadi tidak usah khawatir untuk yang Januari Maret. Jadi kita melihat ke depan saja, para pendamping melihat ke depan saja. Kemudian aplikasi Monef DD itu benar bahwa itu yang bisa memasukkan data itu hanya PLD karena dia ada di lapangan, kemudian PD karena di lapangan juga, dan setinggi-tingginya TA kabupaten. Mengapa seperti itu? Karena ini perlu melihat cek lapangan. Karena itu tidak ada lagi input data sampai ke level pusat gitu. Jadi hanya di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Kenapa sampai kabupaten? Karena di sebagian wilayah itu internet yang kuat ada di kabupaten. Sebetulnya seperti itu. Kemudian ada formulir Excel pemantauan itu sebetulnya formulir yang sama dengan Monef DD ya. Karena dulu Monef DD-nya itu dalam proses pengembangan sehingga ada formulir Excel. Jadi sebetulnya sudah tidak perlu lagi nanti minggu depan ini Gus Koco, para pendamping kerabat desa itu akan muncul kebijakan dari kementerian bahwa hanya mengisi Monef DD ya, itu sebagai isian seluruh data yang sifatnya itu ritual ya. Jadi yang sifatnya terus-menerus. Itu semuanya akan di sana. APBDes yang lain-lain akan di sana. Kemudian benar tadi Monef DD untuk pemberdayaan infrastruktur memang belum dibuka. Jadi ada beberapa menu yang akan dibuka di minggu depan ya. Jadi soal itu akan beres Gus Koco minggu depan ya. Nah, silakan dibuka yang file itu Gus Koco. Yang pertama yang file tentang laporan bulanan ya. Yang satu lagi ada file untuk PPK ya. Jadi yang laporan bulanan dulu mungkin. Untuk si PD itulah penggantinya adalah Monef DD ya. Jadi aman. Kalau ini ya nggak apa-apa mulai dari ini. Kalau ini adalah sebetulnya daftar dari laporan tabel seluruh pendamping yang akan diberikan kepada PPK. Jadi penghonorannya ke depan tidak lagi menggunakan rekom dari TA kabupaten dan provinsi, tetapi langsung dari daily report seperti ini, muncul seperti ini, diberikan kepada PPK, dan hari berikutnya seluruh pendamping yang ada di tabel ini akan mendapatkan honor ya, langsung seperti itu. Jadi tadi Korprov kemudian koordinator kabupaten itu hanya akan menyampaikan rekomendasi mana pendamping yang tidak dihonor, yang sakit, yang meninggal tadi, yang sudah mendapatkan pekerjaan lain dan sebagainya. Seperti itu Gus Koco. Yang satunya Gus Koco? Oke. Ya. Yang satunya ini. Yang satunya itu adalah yang akan di-download para pendamping tanggal 1. Tanggal 1. Ya. Jadi di bagian atas itu ada identitas pendamping ya. Kemudian di antara identitas dan tabel, Gus Menteri nanti akan menambahkan grafik skor dari masing-masing kategori dari kegiatan. Jadi misalnya pendampingan berapa jam, kemudian medsos berapa jam dan sebagainya. Jadi ini belum ada, nanti akan ditambahkan karena Gus Menteri punya ide seperti itu kemarin. Kemudian setelah itu yang di bawah itu adalah detail kegiatan yang dilakukan pendamping selama 1 bulan. Ya.
Diperkirakan halamannya banyak ini Gus Koco ya. Jadi ini kan akan nambah terus ya di bawahnya ya. Ya, karena lazimnya pendamping yang sampai bekerja 200 jam per bulan itu komponen deskripsi kegiatannya banyak sekali ya. Nah, ini Gus Koco di bawah tabel itu ya, jika ada catatan dari TA di atasnya ya, itu akan disebutkan di sana. Ini belum ada. Nanti mulai Juni, jika ada catatan dari TA di atasnya akan disebutkan ada catatan misalnya TA provinsi, ada catatan TA kabupaten, ada catatan dari TA pusat gitu. Tapi tidak ada isinya catatan karena seluruh catatan hanya notifikasi bahwa ada TA atau ada TP yang memberikan catatan kerja mereka gitu. Ya, catatan itu bisa positif atau negatif. Catatan positif akan menambah poin nanti di bulan November ya. Catatan negatif mengurangi poin. Cuman itu saja sih. Semua catatan artinya nggak perlu takut kalau di situ ada catatan gitu ya. Ya, jangan takut. Pokoknya intinya berpikir positif karena toh pendamping selalu punya ruang juga. Kalau sampai merasa dirugikan pasti ada ruang tuh. Seluruh catatan itu yang bisa membaca hanya Gus Menteri atau pihak yang didelegasikan oleh Gus Menteri. Jadi struktur pendamping tahun ini itu langsung di bawah Gus Menteri, Gus Koco. Bahwa sebagian didelegasikan ke eselon 1 lain itu hanya delegasi, tapi semua aspek substantif langsung ke Gus Menteri. Gitu. Oke, luar biasa. Ini semoga di bulan Ramadan ini mendapatkan pencerahan teman-teman yang lagi galau mempersiapkan laporan dan juga mempersiapkan Idul Fitri. Semoga udah mulai reda. Jadi dengan penjelasan-penjelasan tadi insya Allah banyak hal yang kemudian lebih memudahkan. Kita akan memberikan kesempatan yang sudah resen, ada Mbak Fetty, ada Mas Syabana, Mbak Devi tolong posisi kameranya, kemudian Mas Chandra juga sudah resen, ada Mbak Lili yang belum diaktifkan videonya, akan berurut nanti dari Mbak Fetty, Mas Syabana, Mbak Devi, Mas Chandra, dan Mbak Lili. Silakan Mbak Fetty. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Gus, maaf selalu mengganggu dan mengisi waktu. Gus Koco, ini ada 6 pertanyaan karena titipan dari grup kita TV Desa. Yang izin ya Gus, karena teman-teman boleh Gus Ivan. Mungkin poin tepatnya, jadi penjelasannya nggak perlu panjang-panjang. Insya Allah Gus Ivan udah paham lah penjelasannya. Silakan. Ya, di internal TPP dari pusat masih diminta LWK Gus Ivan. Sudah keluar memo internal nomor 7 bulan 4 tahun 2021 tentang mengirim LWK bagi daerah yang ada sinyal, mungkin karena jalur TPP. Yang kedua, tadi sudah ditanyakan bagaimana menjadi DLP. Ketiga, setelah tanggal 30, kemarin kan Gus Ivan mengatakan ada menu edit tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, jika sudah di-print pada tanggal 1, berarti menu edit tanggal 1 sampai tanggal 3 apakah masih bisa? Pertanyaan kedua itu. Yang ketiga, saya cuma mau penegasan. Kemarin kan kita sudah disampaikan oleh Gus Ivan bahwa laporan Januari sampai Maret itu nanti otomatis akan masuk di DRP. Cuma perlu penambahan jam yang diedit sendiri. Nah, itu kalimat yang di minggu kemarin. Nah, apakah itu masih berlaku dan apakah tetap kita bikin walaupun tadi sudah disampaikan, tapi saya masih menangkap bahwa editan untuk jam masih tetap dilaksanakan. Pertanyaan keempat, masih pertanyaan yang sama, tapi mungkin teman ini nggak ikut, bahwa di HP beliau hanya ketemu 16 kegiatan. Ini dari provinsi lain ya, Gus Ivan. Yang terakhir pertanyaan saya, terkait dengan berpindah sedikit,
aplikasi SDGs kami masih bermasalah, sedangkan per hari ini target Pasaman itu sudah harus selesai 100%, walaupun saya agak pesimis, masih ada beberapa titik yang belum selesai, tapi minimal nanti di Mei kami bisa menyelesaikan 100% dari tim kami yang kuat di Pasaman. Terima kasih Gus Koco, Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Preti yang memberikan ruang kepada teman yang lain untuk bisa bertanya juga. Silakan Gus. Ada beberapa pertanyaan tadi tentang LWK, tentang edit, tentang jam tentang jam kerja, 16 kegiatan dan 100% target kayaknya berat dipenuhi bulan ini. Silakan Gus. Iya Gus Koco. Jadi yang pertama ya, tentang LWK itu memang munculnya sebelum keputusan dari Gus Menteri ya. Jadi karena itu kemudian muncul LWK itu sebagai jaga-jaga alasan untuk pemberian honor ya. Jadi kemudian diputuskan bahwa alasan pemberian honor itu adalah laporan daily report gitu. Nah, hanya saja memang ada yang kurang dari 140 jam. Ada yang karena teknis, kesalahan klik sehingga jadi mengurangi, minus begitu. Nah, itu kan kalau sampai batas hanya 140 kan merugikan beliau. Padahal itu karena salah klik saja. Sehingga sejak ada kesalahan itu, ada laporan itu, daily report itu tidak tanggalnya, harinya itu hanya ada 1 hari. Ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan, kenapa saya mengisi hari ini untuk laporan kemarin kok nggak masuk? Yaitu karena menghindari supaya tidak ada minus karena salah klik mulai dari hari ini selesainya hari kemarin itu yang membuat jadi minus gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ini Gus Koco, apakah ini terlihat ya? Itu Oke, terlihat. Lihat ya. Jadi di dalam daily report itu setelah ada Gus Menteri menyampaikan itu, kemudian ada info, ini internal Gus Koco, info langsung dari Kepala BPSDM ya, bahwa yang sudah mengisi daily report 1 sampai 30 April itu di atas 140 jam ya, maka PDF laporan tanggal 1 Mei itu adalah laporan bulanan April ya. Jadi artinya ya pengganti LWK itu ya. Untuk yang 140 jam supaya tidak merugikan pendamping. PDF laporan itu bisa di-download besok dan kemudian dikirimkan secara elektronik ya. Kenapa secara elektronik? Kembali menghindari kertas gitu. Karena sebetulnya yang sampai ke pusat itu hanya yang dibutuhkan itu informasi mana yang tidak perlu dihonor gitu. Bukan mana yang dihonor kan itu pasti puluhan ribu itu, tapi mana yang tidak perlu dihonor ya. Adapun pendamping yang tercatat waktu kerjanya di bawah 140 jam maka masih boleh menyampaikan secara manual gitu. Jadi ini info yang masuk saya kira tadi malam ini, karena sebetulnya keputusan Gus Menteri itu siang, kemudian sore disusun narasinya dan kemudian malam diinfokan ya kepada seluruh pendamping desa. Kemudian pertanyaan mengenai menu edit 1 sampai 3 Mei tetap dijalankan itu ya. Meskipun itu hanya untuk menambah yang nanti kalau ada tambahan lagi yang 140 jam sebetulnya itu. Kemudian laporan Januari Maret memang inisiatif Kementerian Desa dimasukkan dan memang di sana tidak akan ada jam kerja, itu persoalannya memang di sana. Jadi karena itu memang akan dibuka nanti pada masa-masa ketika pendamping tidak sibuk untuk menambahkan jam kerja saja, karena mengedit mengedit daily report itu kalau internetnya nggak bagus ya, itu bukan saja internetnya nggak bagus, tapi kalau HP-nya juga kapasitasnya kurang Gus Koco, itu malah memperlama itu Gus Koco. Ya. Jadi
Kalau HP-nya kurang jadi memperlambat. Kalau ini kelihatan Gus Koco? Kelihatan. Ya, jadi membuat editan supaya nambah jam misalnya, atau itu kan tinggal mengklik, usul saya mengklik di tiap kategori ya. Ketika sudah ada mengklik kemudian ada kegiatannya tinggal diklik lagi ya. Dan kemudian di bagian kanan atas itu ada menu untuk mengedit ya. Ada menu untuk mengedit. Dan ini kecepatannya tergantung berbagai jenis HP ya. Ini kalau kita klik menu edit, maka kemudian bisa diedit sampai kepada jamnya ya. Jadi menambah jam dan sebagainya langsung bisa dilakukan gitu. Kemudian setelah itu selesai, misalnya jamnya diganti menjadi jam tanggal yang sebelumnya begitu. Kemudian setelah itu diedit ya. Nah, kegiatan berhasil dirubah yang tadi tanggal 2 menjadi tanggal 26. Mana tadi ya itunya? 1 2 3 4. Nah, nanti dilihat itu. Itu tergantung HP-nya, kecepatannya ya. Termasuk tadi pertanyaan berikutnya, HP ketemu 16 atau tidak, itu sebetulnya pembuktian HP kita kualitas tinggi atau tidak sebetulnya gitu. Jadi HP saya sendiri 16 ya. Karena saya HP-nya Samsung A50 ya. Teman saya Samsung S8 itu keluar semua menunya sampai ke bawah ya. Jadi iya, S-nya udah 8. Iya. Jadi S3 itu. Di atas S3. Ya. Jadi tim kami akan mengubah supaya HP yang kualitas seperti saya pun bisa melihat keseluruhan. Tentu saja itu punya konsekuensi, menurunkan kualitas seperti itu, nanti akan menurunkan beberapa kualitas yang lain. Itu. Ya, jadi tinggal kebutuhan kita mau melihat keseluruhan, ya, karena mau ya banyak yang diedit, atau kalau pendamping sudah tidak perlu banyak diedit ya nggak perlu melihat keseluruhan, sebetulnya seperti itu. Jadi makanya jangan mengkliknya itu seluruh kegiatan, tapi masing-masing kelompok kegiatan, yang sehingga jumlah 16 itu bisa kelihatan. Ada satu jenis HP, ini bukan karena menjelekkan ini, tapi hampir seluruh yang masuk berkaitan dengan masalah device ya, gadgetnya itu dari Xiaomi itu. Ya. Jadi itu kami sedang mencek apakah speknya itu benar-benar tidak klop. Jadi aplikasi Daily Report, aplikasi SDGs Desa untuk jenis HP tersebut dengan berbagai tipenya itu seringkali bermasalah. Dan ketika menggunakan HP yang lain, Daily Report-nya kemarin ada pendamping menunjukkan 2 HP masuk dengan masuk dengan NIK yang sama sehingga bisa masuk Daily Report di 2 HP itu. Kemudian ketika dibuka, yang satu memilih keluar, tetap jalan termasuk untuk mengedit laporan. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Kemudian itu kalau masalah device salah satunya bisa diundang khusus itu, Xiaomi Indonesia diundang ke Kemendes supaya betul. Ada special edition gitu kan, speknya mendukung gitu kan, dengan harga cukup 50%. Nah, itu Mas Sabana dan teman-teman ketawa riang itu. Lanjut guys. Ya.